Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Ayu Febriani, NIM 1904-12-0024. Prodi Ekonomi Syariah, kelas 2D, dosen pengampu Fitri Faizah MH. Video ini untuk menyelesaikan ujian akhir semester. Dalam video ini, saya akan membahas harta. Tahukah kalian apa itu harta? Harta dalam bahasa Arab disebut dengan al-mal atau disebut juga dengan suatu hal yang menyenangkan manusia. Entah itu dalam dimanfaatkan pada sesuatu yang legal menurut hukum. Contohnya seperti jual beli, pinjam meminjam, konsumsi dan hibah atau pemberian. Dilihat dari beberapa definisi tentang harta, jadi dapat menimbulkan ketenangan dan bisa dimiliki oleh manusia dengan upaya baik itu materi maupun non-materi. Dalam ruang lingkup, harta Islam mempunyai pandangan yang pasti tentang harta. Menurut Kufaha, harta dapat ditinjau dari beberapa segi dan terdiri dari beberapa bagian, ciri khusus, dan hukumnya tersendiri. Harta yang baik adalah harta yang didapat dengan cara yang baik dan digunakan juga dengan baik. Islam juga mengatur bagaimana cara memiliki harta. Menurut ulama, ada 4 cara harta yang disyariatkan Islam. Yang pertama, melalui penguasaan harta yang belum dimiliki seseorang atau lembaga hukum lainnya. Yang kedua, melalui transaksi yang ia lakukan dengan seseorang atau suatu lembaga badan hukum, seperti jual beli, hibah, dan wakaf. Yang ketiga, melalui peninggalan seseorang, seperti menerima harta warisan dari ahli warisnya yang wafat. Dan yang keempat adalah hasil atau buah dari harta yang dimiliki oleh seseorang. Contohnya, buah pohon di kebun, anak sapi yang lahir, dan masih banyak lagi. Kedudukan dan fungsi harta termasuk salah satu keperluan pokok manusia dalam menjamin kehidupan di dunia. Dalam Al-Quran, harta sebagai amanah atau titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta juga sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia menikmatinya dengan baik dan tidak berlebih-lebihan. Adapun contoh kasus dalam materi ini, di mana kasus ini membahas tentang ahli waris. Berikut adalah contoh kasusnya. Seorang laki-laki meninggal dunia dengan ahli waris seorang istri, seorang anak, seorang ibu, dan seorang paman. Harta yang ditinggalkan sejumlah 48 juta rupiah. Maka pembagiannya asal masalah 24. Ibu mendapatkan bagian 1/8 karena masih ada anak si mayit. Sihamnya 3. Anak perempuan mendapatkan bagian setengah karena sendirian dan tidak ada mu'asib. Sihamnya 12. Ibu mendapatkan bagian 1/6 karena anaknya si mayit. Sihamnya 4. Dan paman mendapatkan bagian sisa. Sihamnya 5. Nominal harta 48 juta rupiah dengan dibagi 24 bagian. Masing-masing bagian senilai 2 juta rupiah. Seorang meninggal dunia dengan ahli waris seorang bapak, seorang ibu, seorang anak laki-laki, dan 2 orang anak perempuan. Nominal harta warisan sebesar 30 juta rupiah. Perhitungan pembagian harta waris tersebut adalah asal masalah 6. Bapak mendapat bagian 1/6 karena ada
anaknya si mayit, sahamnya 1. Ibu mendapatkan bagian 1/6 karena ada anaknya si mayit, sihamnya 1. Anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Secara keseluruhan, mendapatkan bagian asabah atau sisa, yakni 4 siham. Anak laki-laki sebagai asabah bin nafsi, 2 anak perempuan sebagai asabah bin ghair karena bersama dengan mu'asib. Dalam hal ini berlaku hukum laki-laki mendapat 2 bagian anak perempuan. Penerimaan asabah pada kasus ini seakan ada 4 orang yang terdiri dari 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Maka sisa 4 siham dibagi menjadi 2 siham untuk 1 anak laki-laki dan 2 siham untuk 2 anak perempuan, di mana masing-masing mendapat 1 siham. Nominal harta 30 juta rupiah dibagi 6 bagian, masing-masing bagian senilai 5 juta rupiah. Jadi kesimpulannya, harta adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan ketenangan dan bisa dimiliki oleh manusia dengan upaya baik itu materi maupun non-materi. Kedudukan dan fungsi harta termasuk salah satu keperluan pokok manusia dalam menjamin kehidupan di dunia. Demikianlah video ini saya buat. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.